Tetapi jika kita mendukung NU, harusnya juga menjaga marwah NU. Mau diobok-obok, dirubah sejarahnya. Coba jenengan lihat bagaimana ucapan Habib Husein Ba'agil. Katanya berkat para Habib lah Muhammadiyah bisa berdiri, NU bisa berdiri. Jasa-jasa habaib semua itu. Jejak digital Habib Syekh juga tidak bisa dihilangkan. Apa? Pak Supardi, Habib Rizik gurunya NU. Gimana nih NU-nya kok diem saja? PBNU ya malah diem saja. Jadi ya inilah kadang-kadang kultur NU sendiri yang bergerak dari bawah, struktur yang menekan dari atas. Alasannya untuk ketenangan, untuk kenyamanan, supaya tidak ada gejolak. Alasannya seperti itu. Padahal sebenarnya kemarin itu di Al-Falah Ploso, Mojo Kediri, ada Baksul Masail se-Jawa Madura. Harusnya santri-santri dibimbing oleh para ustadz kiai yang ada di pesantren Al-Falah Ploso, Mojo Kediri, jangan membahas masalah yang tidak begitu penting. Bahaslah masalah yang urgent, yang sekarang terjadi termasuk masalah nasabah Alawi ini. Di Hidayatul Mubtadiin kemarin, Lirboyo juga ada Basul Masail 3 atau 4 hari yang lalu. Itu juga tidak membahas yang urgent ini. Apa mereka tidak memiliki kitabnya? Atau mereka mungkin menghindari resikonya atau bagaimana? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Inilah yang perlu ya kita gencarkan terus, suarakan terus. Oleh sebab itu saya mohon bantuan dukungan di channel ini. Ini channel perjuangan, keumatan, kemasyarakatan, keagamaan. Jadi banyak yang diem saja, mungkin ngoten Pak Supardi. Pak Zainal Rahmat, para kiai NU terlalu taklid buta terhadap Alawi, dikasih panggung seluas-luasnya, sehingga mereka dengan memanfaatkan kultur warga NU mudah mendoktrin umat sampai berakar dan berkarat. Leres dengan Pak Zainal Rahmat. Kultur NU berbeda dengan Muhammadiyah. Ada ketertinggalannya. Ketinggalannya di situ, dia berdasarkan husnudzon. Ilmiah dibalas husnudzon. Berbaik sangka. Berbaik sangka. Dijajah oleh Belanda, husnudzon. Dijajah oleh Jepang, husnudzon. Inggris datang lagi mau mengambil alih negeri ini setelah kita merdeka, husnudzon. Ya iso merdeka. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bangkit melawan penjajahan. Fatwa jihad dikeluarkan karena beliau tidak husnudzon. Pangeran Diponegoro tidak husnudzon. Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Jok Nyadin, Patimura. Semuanya pahlawan-pahlawan kita itu tidak husnudzon terhadap penjajah. Kalau mereka husnudzon ya kita tidak jadi merdeka sampai sekarang ini. Kita akan menjadi bangsa persemakmuran ya kayak Australia itu. Eka Septi Rahayu, Rasto, Banyumas nderek nyimak Pak Yai, mudah-mudahan Kiai Lirboyo mendapat hidayah dan cepat sadar kalau di lingkungan pondoknya ada benalu. Dulu memang saya juga dipesan ya oleh Yai dari Lirboyo untuk selalu mengedepankan akhlakul karimah. Ketika kita mengingatkan seseorang, saya juga dengan akhlak ya. Saya mengingatkan itu supaya apa? Berhati-hati Yai bahwa ada yang dompleng ya, nama baik Lirboyo, nama besar Lirboyo untuk menindas umat yang lain. Rumahnya diapik-apik, tapi penghuni rumahnya yang ada di luar itu ibarat macan itu diterkam semua. Umat ini diterkami, justru kiainya diipuk-ipuk, disanjung-sanjung. Ya memang ketika Habib bertamu masuk gak dihormati, kan ya gak pantas lah. Wong tamu itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Harus kita hormati, kita muliakan. Tetapi kalau ada udang di balik batu ya juga kita harus waspada. Minimal di tengah-tengahnya. Tidak bela sana bela sini. Minimal seperti itu.
Nasab ofisial, kritik membangun Kelirboyo, saya yakin bisa diterima. Memang harusnya tidak hanya Lirboyo saja, ya Alploso, ya Blok Agung, ya semuanya pondok-pondok pesantren itu harusnya uh, mampu membina anak didiknya untuk mampu bersaing dalam dunia nyata nantinya setelah lulus dari sana. Kan begitu. Kita kalah dengan China, kita kalah dengan Malaysia dalam hal sumber daya manusianya. Sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri ini tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia, kita hanya ngurusi masalah agama saja. Wis cilik-cilik langsung diwai ilmu tasawuf. Ora seneng bondo donya. Akhirnya apa? Ya gak iso maju negara iki. Gitu loh. Jadi semuanya tidak hanya pesantren, yo pesantren saya juga begitu ya, saya juga terapkan sistem keterbukaan. Ada kotak saran lah, istilahnya seperti itu. Remaja 90-an, NU sudah rapuh Gus. Tinggal ditendang sudah rontok, kalau tidak segera didobeli dengan perangkat lain selain Mbak Alawi bisa hancur sia-sia perjuangan kiai zaman dulu. Nggih. NU itu penyakitnya adalah apa? Yaitu tadi, husnudzon. Husnudzon. Husnudzon itu baik, bagus, saya nggak melarangnya, tapi tetap waspada. Husnudzon dan waspada itu digunakan semua. Jangan waspada saja, jangan hanya ngegas saja, tapi juga ngerem. Ngerem ngegas iso mlaku, kopling, seimbang, keseimbangan. Berikutnya Pak Tarmuji, ya kula usul cetakan buku saku soal lagu-lagu Pak Habib yang beredar ditarik lagi. Himbauan kalau memang ada Habib Rizik gurune NU, idolane NU dan lain sebagainya, pengumuman untuk generasi muda santri-santri kita jangan dipakai itu. Saya tidak menyalahkan Habib Rizik, tapi yang saya salahkan adalah dari mana insting Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf mengarang lagu itu. Bisikan siapa? Gitu. Ahmad Khairu dari Kediri, Yai. Saya sangat prihatin, Yai, Habib Syekh yang mengopo-opo NU masih bercokol di Kediri. Sebenarnya hak setiap warga negara kita untuk ya bebas kemana-mana dengan selamat ya, tetap, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap dalam ranah mencintai negara dan agama ini. Jangan niat untuk membodohi, menguasai lah ya. Jangan seperti itu. Saya salut dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kan beliau termasuk awan Suriah NU juga kan ya. Ya, jadi beliau bagus, tapi itu tadi harus ada yang mengingatkan. Karena kalau tidak ada yang mengingatkan, itu mereka akan karu-karuan, enak dewi gitu. Peh Habib semuanya orang hormat, tunduk, patuh, nggak ada halal haram. Apa yang menurut mereka tentukan yaitu yang harus dijalankan kan seperti itu. Ini yang harus diantisipasi oleh rakyat ini. Kita ini semua semakin cerdas gitu loh. Nggak bisa dibodohi lagi. Sebenarnya Fadli Sosro. Pak Kiai itu syair lagu yang menyampaikan Rizik gurunya ini itu harus dibasmi dari peredaran. Nggih, tapi namanya rekam jejak. Sudah kadung di digital, di video kan ya sulit dihapus. Kecuali channelnya mau menghapus itu. Nur Hamzah, Abdul Qadir As-Segaf, cuma sopir bus modal nyanyi jadi kemelindi. Ya mungkin Habib Syekh ini ya, wallahu a'lam sejarahnya kayak apa yang ngerti itu mungkin Pak Nur Hamzah yang lebih tahu. Tapi kalau saya nggak mau mengulik secara pribadi beliau. Yang penting yang saya urus adalah kenapa beliau mengacak-acak NU gitu loh. Kalau memang beliau itu pengurus NU, ya ayo besarkan NU, luruskan NU, aswaja ala NU. Kan begitu. Gitu. Dan jangan untuk coba-coba membodohi umat dengan cerita-cerita khurafat di SMS sama corona, ngomong sing ilmiah, sing masuk akal itu aja. Atau ilah, saya heran, Kiai Himaduddin dengan tesis ilmiahnya, tapi kok yang katanya ahli ilmu malah membantah dengan dasar husnudon seperti PBNU. Kira-kira ada apa sebenarnya dari Banyumas pecinta Duriah Wali Songo? Di husnudoni.
husnudzon itu alasan apa ya? Ini namanya tidak menantang para santri untuk berpikir. Kalau sudah husnudzon, ya pray, titik di situ, berhenti. Tapi kalau dengan statement yang menantang santri untuk terus belajar, ayo kita cari kitabnya, manuskripnya, buktinya mana. Jangan hanya sekedar ngomong saja. Nah itu namanya ada tantangan buat santri-santri untuk berbahsul masail, mencari kitabnya. Nanti kalau nggak bisa cari kitabnya, hubungi saya. Gitu. Baru-baru ini saya sudah mendapatkan manuskrip asli Burqah al-Musikoh. Fil Khirqah al-Anikoh. Ini ada dua versi, yang lama dan yang baru. Manuskrip asli Al-Burqah al-Musikoh. Ya, yang difahami, ditulis berbeda dengan teks cetakan Al-Burqah al-Musikoh karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang wafat tahun 895 itu. Saya sudah punya, alhamdulillah. Terus belajar terus tidak berhenti sampai di sini. Saya akan tetap terus mencari kitab sejarah dan kitab nasab. Walaupun secara pustaka data jelas bahwa Habaib Ba'alawi itu bukan duriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap saya akan mencari terus. Karena belajar itu tidak ada titik finish, habis itu nggak ada. Selesai nggak ada. Terus masih akan ada tambahan-tambahan lagi informasi baru. Mungkin begitu, nggih. Jadi husnudzon itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan yang ilmiah. Kiai Haji Madudin Usman itu ilmiah, ya balaslah dengan ilmiah. Kemarin sudah dibalas dengan ilmiah, tetapi justru tetap saja terputus, tidak ada hubungan yang ilmiah. Namanya nggak ada cerita 550 tahun atau 650 tahun tentang Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib. Kok tiba-tiba ada, nyantolkan sendiri. Nah ini bagaimana? Nah, ini harusnya pihak PBNU mengundang kami ini, atau pesantren Al-Falah Plosomojo Kediri, Hidayatul Mutadiin Lirboyo, ngundang-undang kita. Ayo, tidak hanya Habib yang diundang ke sana, ayo undanglah Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan untuk menyampaikan gitu loh. Mana bukti kitabnya, ada apa enggak? Kitab baik dari Syiah ataupun Sunni, semuanya ada. Sejarah atau nasabah, karangan nasabah, lengkap semuanya. Jangan khawatir. Bapak Joko Supriyono, Kiai harus cerdas, mampu dan berani menjabarkan ayat, bukan taklid dan hanya menyampaikan tulisan. Nggih. Ulama itu jangan taklid buta. Kalau awam, taklid buta itu boleh. Yang namanya ulama, warasatul anbiya, itu tidak boleh taklid buta. Gus Baha, UAS, ya kan? Semuanya, ayo mencari kebenaran. Lengkapilah referensi koleksi kitab panjenengan. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ayo cari tambahan kitab lagi. Selama ini seakan-akan kita sudah menguasai semua keilmuan, tapi ternyata semakin kita masuk ke dalam lautan ilmu, semakin bodoh kita ternyata. Ternyata kita semakin bodoh. Sama seperti spesialis. Dokter spesialis itu, ketika dia sudah meneliti spesialisasi organ, misalkan spesialis mata, dia tambah bodoh. Ternyata ada rahasia-rahasia yang masih dalam dan luas lagi di balik mata itu. Kornea mata itu ada apa rahasianya? Wah, Allah Akbar, subhanallah. Nah, semakin bodoh dia. Punya Bapak Markom Ghazali, PBNU apa masih takut kualat? Kok masih diam masalah nasab? Mungkin menunggu pilpres selesai, atau mungkin wedi kualat, enggak untuk syafaat, ora ketularan karomat. Doktrin kualat, nah, ini yang kadang-kadang membuat umat ini tidak bisa maju melesat. Terus berikutnya, Joko Broto. Banyak kiai yang termakan propaganda Yahudi Askenazi. Kiainya kurang eling lan waspodo. Enak menikmati zona aman nyaman. Nggak mau soro. Nilainya begitu. Kayak saya, kayak Gus Kiai Imad, kayak pakai Kiai Fuad itu kan siap dicemooh orang, dipisui orang, ya kan? Dituduh orang macam-macam. Siap. Bapak Supriyana,
NU struktural menikmati zona nyaman dan mapan. Nggih, enak. Enak. Mereka sudah kadung dihormati ya oleh bawahan, oleh umat secara keseluruhan. Ya, nanti kita ini dituduh pembenci, iri, dengki. Ujung-ujungnya seperti itu. Signamel, apa sih prestasi yang sudah ditorehkan para Habib ini untuk itu untuk negeri ini? Prestasinya itu apa ya? Prestasinya itu yang membuat orang masyarakat jamaah bisa tenang gitu loh dalam waktu pengajian itu. Entah tenangnya karena dibodohi supaya nggak berani berontak karena sudah kadung dijejeli doktrin yang terus menerus tak berhenti. Apa seperti itu mungkin ya wallahu a'lam. Tapi untuk kiprahnya seperti misalkan bisa membuat misalkan drone. Di Jogja sekarang keraton itu kalau ada acara-acara keraton, sekarang penjaganya itu nggak bawa tombak, nggak, bawa penembak drone. Kalau drone tanpa izin, ditembak langsung jatuh. Harusnya begitu. Menciptakan alat-alat yang canggih sekarang ini. Anak-anak muda pesantren, ratusan ribu bahkan jutaan di seluruh Indonesia, seandainya berkumpul semua mengangkat harkat dan wibawa martabat bangsa ini pasti bisa. Tergantung pendidiknya. Lah apakah Pak Yai Ikhya ini saya sudah alhamdulillah banyak sudah yang kami entaskan. Ya paling nggak bisa mandiri menolong sesama. Minimal itu. Alhamdulillah. Kita juga jalan, nggak hanya ngomong saja. Nggak hanya ngomong saja. Bapak Muslimang, kebohongan yang diberitakan secara masif dan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Benar kata almarhum Gus Dur, bangsa penakut. Gus Dur pernah ngomong, ngendiko begitu. Kita ini bangsa penakut. Bangsa penakut. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengikut, ya, takut kehilangan duit, takut berkorban, takut. Memang apa yang disampaikan Gus Dur itu terbukti. Sekarang kita ini bangsa penakut. Orang-orang NU sendiri juga penakut. Penakut. Yang ada di struktural ya. Kalau yang kulturan ini ya tinggal manut-manut aja, ibaratnya penumpang aja. Supir-supirnya itu loh. Supir-supirnya itu. Kenapa panjenengan diam? Wong jelas NU itu diobok-obok. Mau dirusak sejarahnya. Jenengan diam saja. Di kantor domba. Si Ihya lagi gedabrus. Monolog terus. Kagak berani debat, jago kandang lu. Nah, ini dari kantor domba. Ini mungkin Muhyiddin atau mungkin dari Habib sendiri. Ya. Kalau masalah debat, ya, ayo silahkan PBNU yang mengundang. Atau Kementerian Agama, atau dari Muhammadiyah. Ayo kita datang. Semua teman-teman akan saya kondisikan untuk datang semua. Tidak usah debat, ini sudah terlihat gitu loh. Untuk apa debat? Sudah saya sampaikan lebih dari ratusan video yang ada di channel ini. Apakah masih kurang? Bukti yang saya sampaikan, ayat-ayat yang tercipta, sudah saya perlihatkan. Masih kurang percaya? Apakah kita termasuk orang yang summum bukmun umyum fahum la yarji'un? Apakah kita termasuk orang yang summum bukmun umyum fahum la ya'kilun? Kan enggak kan? Allah menitipkan akal sehat kita. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Fa'ta ulil absor. Untuk apa kita dikasih oleh Allah kesempurnaan akal sehat kita kalau kita tidak menggunakannya? Kalau untuk kita debat seperti orang tanding di ring, kalah menang, yang untung siapa? Yang rugi siapa? Kalau kalian kalah, kalian akan dipermalukan. Kalau saya yang menang, saya tidak akan menjadi seorang pecundang. Tetap saya akan menjadi seorang pejuang. Mungkin begitu kantor domba. Jadi jenengan terserah, saya nggak ada burus, monolog terus. Yang penting saya tidak meminta uang kepada panjenengan. Saya berdakwah, menyampaikan kebenaran, tidak minta upah sedikit pun dari siapapun.
Jadi mungkin begitu, semoga panjenengan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat channel-channel saya yang lain, sudah saya bahas dengan bukti, data, pustaka, referensinya. Aku, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat-sangat penting bagi umat Islam. Jika ada yang mengaku keturunan beliau, maka sangat wajar bila ada yang meneliti keabsahannya. Memang begitu, Pak. Mbak, aku harus ada karena kitabnya ada. Kalau nggak ada, diada-adakan itu baru fitnah. Kitabnya ada. Lah kayak pas saya kayak begini kan mungkin apa mungkin saya bawa kitab? Kan nggak mungkin. Pas live langsung kayak begini masa saya bawa kitab? Ya pas kalau rekaman itu. Ya saya bawakan kitabnya. Ya kadang-kadang saya bawa kitabnya kalau pas live seperti ini. Ada kitabnya, ada bukunya, ada buktinya. Nggak hanya sekedar fitnah belaka itu. Oh ternyata begitu, menyadarkan yang merasa paling mulia tak akan bisa. Yang perlu dicerdaskan umat beragama agar tak mudah ditunggangi dajjal-dajjal berjubah agama. Leres, oh ternyata begitu. Ini loh, Pak, oh ternyata begitu. Memang menyadarkan orang yang merasa paling mulia. Karena apa? Sudah kadung menikmati kursi kemuliaan, kedudukan. Disembah, dilayani orang kayak ndoro. Tinggal ngawe, tinggal ngomong, tinggal nganu sudah dilayani oleh budak-budak bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Sering saya sampaikan, jangan kita jadi 4 orang. Budak, jongos, inlander, dan herder. Tolong diingat-ingat, Pak Kantor Domba. Jangan jadi domba-domba kita ini. Kalau bahasa kitab Bible-nya, kitab Injilnya itu domba-domba tersesat. Ini bahasa keras. Karena kita ini kullukum ro'in, wa kullukum mas'ulun an ro'iyah. Setiap dari diri kalian itu adalah penggembala, penjaga, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap gembalaan kita. Gitu. Jadi kalau di gereja itu ada gembala, sang gembala Kristus gitu. Gembala maksudnya ngomong umat. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyah. Pak Joko Nur, kantor domba Dobolowi parah nih. Pak Joko Nur ini bela saya. Tidak hanya Pak Joko Nur, banyak yang bela saya. Bapak Mirji, yang benar kalau ngomong wek 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 wek. Nah, setiap ucapan, ungkapan yang saya sampaikan itu berdasarkan keilmuan. Jadi tidak boleh ngomong opo sakarepe dhewe, nggak bisa Pak Mirji. Jadi wong ngomong dirungokno wong ya. Yang nonton ini ribuan dari seluruh dunia ya. Ngomong saenake dhewe. Gitu. Berikutnya Puri Gendon, domba budak. Nah, gini. Pak Erik Sis, yang bikin rusak Islam ya orang seperti ini. Adu domba fitnah. Kalau kamu ada kebenaran, datangi Habib, tunjukkan kesalahannya. Jangan main fitnah di medsos. Nah, ini dari Pak Erik Sis. Kalau mungkin para Habib mau membaca kitab-kitab nasab dan sejarah yang ada, maka insya Allah mereka akan tahu di mana kesalahannya. Di mana kesalahannya. Kalau tidak mau membaca alias tertutup, ya kapan bisa tahu? Yang tahu itu kan dulu dari orang luar, dari eksternalnya dulu. Karena dari internalnya ya menikmati selama ini, oh mereka keturunan Nabi kok. Jadi kenapa kadung nyaman kok, buang-buang waktu aja. Jadi begitu Pak Erisis, sudah saya sampaikan. Kalau misalkan datangi Habib, tunjukkan kesalahannya. Mendatangi orang tanpa diundang, ketemuannya di mana, masuk dalam pekarangan orang tanpa ini itu ada hukumnya. Kita ini bukan orang nggak ngerti hukum. Kita datangi Robito Alawiyah, katanya Robito Alawiyah itu kantornya jelas. Kenapa nggak datang? Itu namanya orang begini loh. Ingin menundukkan orang lain atas dasar toleransi. Dalam ilmu politik itu namanya ingin menjatuhkan lawan. Itu ilmu politik seperti itu. Itu namanya supaya bagaimana orang yang iri dengki dengan saya itu sowan ke saya, tunduk dengan saya. Sama seperti itu. Itu sudah terbaca. Jadi polanya, ya selama ini kan saya baca ya, kitab-kitab internal Ba'alawi itu, polanya sudah kita baca.
Kalau dimulai dari 1, 3, 5 itu pasti 7, 9, 11, 13, 15, 17. Pasti bisa terbaca. Kalau polanya 1, 2, oh pasti 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pasti terbaca. Ini pola. Sudah terbaca. Jadi misalkan ada kayak yang jenengan tulis nih, Pak Erik Sis, datangi Habib, datang ke Robitul Alawiyah. Sudah saya baca. Ada maksud tertentu yang berbau politik untuk menundukkan orang lain. Alasan toleransi untuk menggempur lawan. Itu namanya seperti itu. Nah, harus ada penengah. Kalau mau diskusi terbuka, NU, Muhammadiyah, pemerintah, ayo selenggarakan acara debat terbuka. Kami akan mengikutinya. Tafib Suseno, tanda-tanda susah dunia akhirat itu percaya dengan dongeng yang khayalan Habib. Amati dan buktikan saja dari wajah-wajahnya yang pada percaya tersebut. Memang para muhibin itu ya, mohon maaf. Kadang-kadang itu kuaku nih, kuaku. Kutu-kutu gak ada sopan-sopannya gitu loh. Kadang-kadang itu saya ya sedikit heran ya kadang-kadang itu. Kayak kemarin yang saya kritik waktu di makam di Bur, petilasan Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, Bur, sebelah timurnya Bur, Hadramaut Yaman itu di makam, kalau memang makam beneran ya, itu sampai metantang-metantang gitu loh. Di video pas di makam metantang-metantang, kayak gitu. Karakternya itu begitu itu. Wangil tatanane. Kon diluk makluk nih nggak bisa. Ciri khasnya seperti itu. Dan tidak menghargai perbedaan yang tidak sama seperti prinsip mereka. Itu seperti itu, Pak Tarif Susino. Bapak Tumaji 272. Kulo 4 sampai 5 tahun yang lalu empun curiga, Habib kok moralnya tidak senaluri selaras dengan ajaran Rasul. Tidak hanya panjenengan tok Pak Tumaji. Sebenarnya orang-orang di negeri ini tuh sudah cerdas, tapi apa nyampe no gitu loh. Nggak ada wadahnya gitu. Nggak ada yang mewadahi untuk menyampaikannya. Karena memang kalau dilihat sekilas ya, karakteristik mereka itu banyak yang menyimpang dari ajaran Rasul yang sebenarnya. Ya memang seperti itu faktanya. Berikutnya Erlina Puspitasari Rozak. Percayalah, semua akan terkejut dengan polemik nasab ini. Saya masih punya 20 data yang tidak pernah saya sampaikan kepada panjenengan semua. Yang 80% itu sudah cukup sebenarnya. Tapi jika nanti diperlukan, insya Allah kami akan angkat semuanya ke publik. Oleh sebab itu jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Mohon maaf, ini saya ngancem. Jangan macam-macam. Ya. Masih mau dan tetap membodohi umat dengan cerita-ceritamu. Wahai para Habib, awas ya. Awas. Kualat. Gak untuk syafaat, gak untuk karomat. Kualat sampean. Kuat kalau wong Indonesia ini. Abilaros, kaum pemalas tapi maunya hidup enak. Ya memang para Habib itu harusnya mau bekerja apa saja. Jadi nelayan, jadi petani, jadi buruh, jadi gojek, jadi kuli nggak apa-apa, yang penting halal. Tapi mereka nggak mau. Karena apa? Sudah kadung dicap doktrin sejak lahir. Kamu itu ndoro, kamu keturunannya Kanjeng Nabi, kamu itu darah suci, jangan kamu kotori, hinakan dirimu dengan pekerjaan hina seperti itu. Kamu itu ras mulia. Lah ini penyakitnya itu di situ. Sama seperti doktrin Israel Yahudi itu, sama seperti itu. Ini yang harus dihindari itu. Itu audio musik. Coba yang ngaku Habib jalur Wali Songo, tes DNA dan tunjukkan catatan sejamannya, juga pasti keyakinan mereka akan luntur. Dari audio musik. Saya pribadi, walaupun ada keturunan wali, saya nggak ngaku sebagai keturunan Wali Songo, dan saya tidak mengaku sebagai keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cukuplah saya sebagai pecinta ulama, sebagai pengidola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti misalkan kawan-kawan ada yang mengaku sebagai diri, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang ya harus ada yang begini, ada yang begitu. Gitu. Inilah yang namanya perjuangan. Jangan sama, nanti perjuangan kalau sama saja nggak bisa ada seninya. Gitu. Mungkin begitu audio musik dari Bapak Sihab Kemeng.
Habib Rohingya, Yahudi Askenazi Khazar GY Haplogroup 32613, game over. Nah, ini beliau dari Pak Siap Kemeng seperti itu. Habib Rohingya, maksudnya itu dari Rohingya Myanmar atau bagaimana ya? Ini mungkin beliau menyamakan Habib dengan Rohingya, mungkin seperti itu. Sebenarnya Rohingya yang terdampar sejak 9 tahun yang lalu di Indonesia ini sebenarnya bukan tujuan utama, tetapi akhir-akhir ini ada yang mungkin menganggap bahwa Indonesia kulturnya cocok karena sama-sama muslimnya. Itu kemungkinan juga bisa seperti itu, akhirnya berduyun-duyun ke Indonesia, ke Nusantara. Tetapi sebenarnya tidak harus Rohingya. Yang kita khawatirkan justru kedatangan orang-orang Yaman dari Yaman sana ke Indonesia, gitu. Kita tidak tahu wajahnya kayak apa, sama seperti Habib-habib yang ada di Indonesia. Kita nggak bisa membedakan, gitu. Itu yang perlu kita waspadai, gitu loh. Jenengan lihatlah pada waktu ada khol-khol itu kan yang diundang kan mesti penceramah dari sana. Perlu penerjemah bahasa Arab, mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Itu yang perlu diwaspadai. Nggih, mungkin begitu Pak Siap Kemeng. Babe Hadi, imigran Yaman tak punya malu, maka sangat berbahaya jika NRI dipenuhi imigran Yaman. Nggih. Tetap nggih, berhati-hati, semuanya waspada, waspada. Tidak hanya pemasukan tenaga kerja Cina saja. Selama ini yang kita waspadai kan orang-orang China, daratan sana datang ke Indonesia untuk ke apartemen kemana-mana, ya itu kan tugasnya aparat kita, ya kan, dinas kita yang menanganinya. Tapi kalau yang Yaman ini kan ya sudah ada paspornya, mungkin paspor kunjungan atau apa ke sini ya. Karena ini beritanya dari Yaman ini mau di-stop bantuan-bantuan itu. Nanti akan ada kelaparan lagi di sana. Bapak Najih Rufaidah, semoga kalian cepat dapat hidayah. Amin. Oke, semoga yang belum dapat hidayah, ihdinas siratal mustaqim, kita semua mendapatkan hidayah jalan yang lurus. Jadi kita rangkul semua, yang belum dapat hidayah coba dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah ditambah lagi hidayahnya oleh Allah sang pemberi hidayah. Mungkin begitu Pak Najih Rufaidah. Pak Siap Zuhri, umat Islam cinta duriah Nabi. Habib belum tentu duriah Nabi, apalagi kalau ngaku Habib tapi menunjukkan kurang berakhlak. Thanks. Nggih. Banyak orang yang belum paham, dikira kami ini benci dengan keturunan Nabi. Enggak, justru kami ini sayang dengan keturunan Nabi yang asli. Jangan sampai ada orang-orang mencantolkan diri mengaku cucu Nabi, tapi enggak asli, gitu loh. Harus dibersihkan dari semua ini, gitu loh. Maksud saya itu seperti itu. Jadi jangan salah paham, salah tangkap. Mbah Ronggo, kita wajib mengingatkan, terserah Allah yang menentukannya. Nggih, kewajiban kita hanya mengingatkan. Kita hanya berusaha untuk menyampaikan. Jangan sampai kita berpangku tangan. Jangan sampai kita bosan. Terus gaungkan kebenaran itu. Berikutnya Mbah Ronggo, maju terus Kiai. Kami pribumi selalu mendukung. Yang belum sadar biarlah Allah yang mengatur. Memang hidayah itu milik Allah, tapi kita harus mengusahakan. Kita jangan diam. Menyadarkan orang yang belum sadar atau tidak mau sadar. Semoga Allah dengan hidayahnya, dengan caranya, bisa menyadarkan mereka-mereka yang masih belum sadar. Bangkit dari tidur panjangnya. Mungkin begitu Mbak Ronggo.